Jokowi, apa maksud kau dengan kejadian di Rempang ini, ha? Apa maksud kau? Taruhlah ya HGU itu dikeluarkan tahun 2001. Kenapa sampai harus sekarang direalisasikan? Kenapa harus sekarang direalisasikan? Kenapa? Kenapa kau yang sanggup merealisasikan itu? Hah? Kenapa? Karena hutang udah sangat banyak di tangan kau nih. Kalau hutang udah banyak, kenapa orang Riau pula yang harus menanggungnya? Kau mau jual aja lah Solo itu sekalian. Ikhlas kami. Enak aja kau saudara-saudara kami yang kau gitu kan. Hari ini hanya dengan 380 triliun investasi dari diksi Cina, bangsa Melayu mau diobrak-abrik dan bangsa Melayu mau dipindahkan dari akar sejarah dan budayanya. Itu yang kami tolak, dan kami ingin hasil kami ini adalah menjadi bahagian untuk alas berpikir pemerintah. Tolong hargai Melayu. Bagi kami orang Melayu, lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Lebih baik bersimbah darah daripada kami kehilangan marwah. Itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung, tapi masih di Rempang. Setuju mereka, teken. Nah ini yang mereka nggak mau. Status tanah mereka ini, saudara-saudara kita ini kasihan, secara turun-temurun di sana, tapi belum ada hak, alas hak dari rumah-rumah mereka itu semua. Itu Pak leluhur nenekku, itu nenekku, biar Pak tahu. Semuanya kami itu kalau mati Pak, kepingin kami diwakafkan di tanah leluhur kami. Semuanya. Contoh kalau aku mati, kuburanku udah ada Pak di tanah leluhur. Jadi kalau kalian investor dan seluruh pendukung pejabat-pejabat ini membangun pabrik kaca, silakan. Tapi nggak usah masyarakat yang asli Melayu digusur. Warga Pulau Rempang tolak klaim setuju digeser. Kami kompak tak mau dipindah. Menteri Investasi Bahlil Lahadiala mengeklaim masyarakat di Pulau Rempang setuju untuk digeser sepanjang tidak dipindahkan keluar pulau itu. Namun, sejumlah warga terdampak justru menyatakan tetap menolak dipaksa pindah dari kampung mereka saat ini. Pada Rabu, 20/9, Bahlil mengatakan bahwa masyarakat terdampak proyek investasi tahap pertama bukan direlokasi ke Pulau Galang, melainkan akan digeser ke area yang masih ada di dalam Pulau Rempang. Bahlil juga menyebut bahwa rencana itu telah diteken oleh tokoh masyarakat yang ditemuinya ketika berkunjung ke Pulau Rempang awal pekan lalu. Tetapi bagi Fauziah, warga dari kampung Sembulan Pasir Merah, penolakannya terhadap relokasi atau apa yang kini diistilahkan pemerintah sebagai pergeseran tidak berubah. Digeser itu berarti sama saja harus meninggalkan kampung. Kami semua tidak setuju dipindah atau digeser, kata Fauziah kepada BBC News Indonesia, Kamis 21/9. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengingatkan pemerintah untuk tidak mengeklaim sepihak persetujuan masyarakat tanpa benar-benar mendengarkan aspirasi mereka yang terdampak. Sikap itu dikhawatirkan dapat memicu saling curiga dan konflik horizontal. Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM AMAN, Muhammad Arman, menyatakan klaim-klaim semacam itu berulang kali menjadi taktik penguasaan lahan untuk PSN. Pola yang sama juga ditemukan AMAN dalam pembangunan bendungan Wadas di Jawa Tengah, Waduk Lambo di Nusa Tenggara Timur, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, dan lain-lain, dibenturkan antar masyarakat, lalu diklaim masyarakat setuju padahal yang terdampak langsung tidak setuju. Itu pola lama yang dilakukan di proyek-proyek PSN lainnya, dan itu juga dilakukan di Rempang, kata Arman ketika dihubungi. 1 menit pun tak diberi kesempatan ngomong. Fauziah adalah salah satu warga yang berharap bisa menyuarakan penolakannya secara langsung ketika Bahlil mengunjungi Pulau Rempang pada Senin lalu. Kami, ibu-ibu datang untuk menyampaikan penolakan. Tapi 1 menit pun saya tidak diberi kesempatan ngomong. Dibilang pesawat sudah mau berangkat, tahu-tahu mereka singgah ke sebuah hotel, di situ dibikin kesepakatan, kata Fauziah. Dalam kunjungan itu, Bahlil memang berdialog dengan perwakilan kekerabatan masyarakat adat tempatan, Keramat. Dia lalu berbicara di hadapan warga yang berkumpul di Kampung Pantai Melayu pada Senin, 18.09 siang. Di situ, Bahlil mengaku ada usulan masyarakat agar mereka tidak dipindahkan keluar Pulau Rempang. Dari 16 kampung tua yang awalnya hendak direlokasi pun, akan ada 4 kampung yang diprioritaskan untuk dibangun pada tahap awal.
Tetapi Fauziah merasa tak puas dengan apa yang diutarakan Bahlil dan ingin menyuarakan aspirasinya. Enggak bisa ngomong saya, enggak dikasih kesempatan, apa memang tidak mau mendengar suara masyarakat? Enggak tahulah, katanya. Perasaan tak didengar itu juga dirasakan Aswir dari Kampung Tanjung Banun, salah satu dari 16 kampung tua yang terdampak penataan Pulau Rempang. Kemarin itu tidak ada dialog, Pak Bahlil cuma menyampaikan apa yang jadi keputusan mereka, warga tidak diberikan kesempatan untuk bertanya, kemudian dialog, jadi seolah-olah warga itu menerima langsung keputusan itu, warga ndak mau, kata Aswir. Meski kampungnya tidak termasuk 4 kampung prioritas yang akan direlokasi pada tahap pertama, Aswir mengatakan penolakan dan kekhawatiran warga di kampung-kampung lainnya juga masih kuat. Dia khawatir apabila relokasi tahap pertama itu terwujud, maka cepat atau lambat kampungnya pun juga akan bernasib sama. Setelah pertemuan dengan warga pada Senin itu, Bahlil didampingi oleh Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan, Keramat Gerisman dan juru bicaranya, Suwardi, mengumumkan apa yang mereka sepakati di hadapan pers. Hari ini kesepakatan untuk pergeseran tempatnya kita cari yang win-win, kita cari yang jalan tengah, sudah ditandatangani oleh ketua-ketua RT, oleh tokoh-tokoh tadi, kita ambil jalan tengah, kata Bahlil. Penegasan terkait pergeseran kampung kembali dia utarakan di sela-sela kunjungannya ke Nusa Dua, Bali pada Rabu, 20/9, dia juga kembali menekankan bahwa masyarakat setuju atas itu. Jadi kita geser kampung mereka yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung tapi masih di Rempang, dan setuju mereka sudah taken, tuturnya. Esok harinya, secara terpisah di Jakarta pada Selasa, 19/9, giliran Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan masyarakat Pulau Rempang pada umumnya mau untuk direlokasi. Karena kalau kita identifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, mereka mau, tidak ada masalah, kata Luhut dikutip dari. Menurut Luhut, pendekatan yang sebelumnya dilakukan terhadap masyarakat kurang pas dan pemerintah tengah mengupayakan pendekatan yang lebih baik. Dia juga mengatakan bahwa pengalamannya mengatakan berdasarkan pengalamannya menangani pembebasan lahan, dia tidak menemukan masalah apabila diidentifikasi secara menyeluruh. Karena kalau direlokasi ada yang mau dikasih rumah, pekerjaan, sekolahnya, dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja cash tunai, terang Luhut. Luhut juga menyinggung soal provokator yang dia sebut pasti ada dalam pembebasan lahan. Itu provokator yang kita pisah-pisahkan. Saya kira nggak ada masalah, tutur Luhut. Selain itu, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, BP, Batam mengeklaim sudah lebih dari 100 kepala keluarga yang mendaftar untuk direlokasi. Lebih dari 100, maaf kami tidak bisa memberikan angka pastinya, karena menjaga privasi para pendaftar, kata Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Aryastuti Sirait dikutip dari. Selain itu, mereka juga memperpanjang masa pendaftaran relokasi warga Rempang tahap pertama hingga tanggal 28 September tahun 2023. Kami kompak tidak mau dipindah, Fauziah membantah klaim-klaim itu. Kami kompak tidak mau dipindah, katanya, keluarganya telah tinggal turun-temurun selama 6 generasi di Pulau Rempang. Ini bukan masalah ganti untung ganti rugi, tapi ini marwah, kenangan kami di sini, makam leluhur kami, masa dibongkar kami tak tega, hati kami hancur betul dibuat pemerintah ini, kata Fauziah. Saat ini, setiap hari petugas dari BP Batam dan aparat masih berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengajak warga mendaftar untuk direlokasi. Tetapi setidaknya di kampungnya, Fauziah menuturkan warga tak ada yang setuju direlokasi. Kalau ada yang bilang begitu, itu bohong, tuturnya sambil menangis. Fauziah mengaku stres dengan situasi di Pulau Rempang belakangan ini. Sedikit-sedikit kami menangis, tapi kami tidak tahu mau mengadu ke siapa lagi. Presiden saja secara enggak langsung mengusir kami dari kampung kami sendiri, katanya, dihubungi terpisah. Juru bicara Keramat, Suwardi, juga mengatakan bahwa masyarakat sejauh ini memang masih menolak rencana relokasi dan perpindahan. Namun sebagai pihak yang turut berdialog dengan Bahlil, Keramat menyatakan akan berupaya mencari solusi dan melakukan konsolidasi dengan masyarakat. Kalau masyarakat menolak itu kan keputusan mereka, kata Suwardi. Keramat dalam hal ini memfasilitasi beberapa pertemuan, terus kita sampaikan kepada warga, setelah itu nanti akan kami sampaikan, laporkan kepada kementerian, ujarnya.